Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya sistem kasta yang sering kita dengar saat membahas India? Mengapa sebuah negara sebesar dan semodern India masih bergelut dengan isu yang sudah berakar ribuan tahun ini? Yuk, kita bedah bersama dari awal hingga solusi yang ditawarkan. Sistem kasta di India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua di dunia. Struktur ini membagi masyarakat Hindu menjadi 4 kelompok utama yang disebut Varna. Di puncak ada Brahmana, yaitu para pendeta dan cendekiawan. Di bawah mereka ada Satria, para pejuang dan penguasa. Berikutnya adalah Waisya, para pedagang dan petani. Dan di tingkatan paling bawah ada Sudra, yaitu para buruh dan pelayan. Di luar 4 Varna ini, ada kelompok yang disebut Dalit, yang secara historis dianggap tak tersentuh dan diberi tugas-tugas yang dianggap paling rendah dan tidak suci. Lalu, dari mana asal-muasal sistem ini? Ada 2 teori utama. Teori pertama, teori keagamaan, berasal dari kitab suci Hindu, Rig Veda. Di dalamnya disebutkan bahwa Varna yang berbeda diciptakan dari bagian tubuh Dewa Purusha. Brahmana dari mulutnya, Satria dari lengannya, Waisya dari pahanya, dan Sudra dari kakinya. Teori ini memberikan justifikasi ilahi terhadap hierarki sosial. Teori kedua adalah teori sosiohistoris. Teori ini berpendapat bahwa sistem kasta berkembang ketika bangsa Arya dari Asia Tengah bermigrasi ke India sekitar 3.500 tahun yang lalu. Untuk mempertahankan dominasi mereka atas penduduk asli, mereka menciptakan sistem Varna ini. Seiring waktu, sistem ini menjadi lebih kompleks dan kaku, terbagi lagi menjadi ribuan subkasta yang disebut jati, yang seringkali didasarkan pada pekerjaan. Penyebab utama bertahannya sistem kasta hingga hari ini sangat kompleks. Pertama, ada faktor agama dan tradisi. Keyakinan bahwa kasta adalah takdir yang ditentukan sejak lahir dan terkait dengan karma dari kehidupan sebelumnya membuat banyak orang pasrah menerima posisi mereka. Kedua, faktor sosial. Aturan endogami, yaitu kewajiban menikah dengan orang dari kasta yang sama, menjadi perekat utama yang menjaga kemurnian garis keturunan dan mencegah mobilitas sosial. Ketiga, faktor ekonomi. Pekerjaan secara turun-temurun diwariskan dalam satu kasta, menciptakan ketergantungan ekonomi dan membatasi pilihan karier seseorang. Walaupun modernisasi telah membuka banyak profesi baru, di pedesaan, pekerjaan tradisional masih sangat melekat dengan identitas kasta. Dampak dari sistem ini sangat luas dan mendalam, terutama bagi mereka yang berada di kasta rendah. Dampak paling nyata adalah diskriminasi dan ketidaksetaraan. Kaum Dalit seringkali menghadapi kekerasan, penolakan akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Mereka juga sering diisolasi secara sosial, dilarang masuk kuil atau bahkan menggunakan jalan yang sama dengan kasta yang lebih tinggi. Secara psikologis, sistem ini menanamkan rasa rendah diri pada satu kelompok dan rasa superioritas pada kelompok lain, menciptakan luka batin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara ekonomi, sistem kasta melanggengkan kemiskinan dengan membatasi akses ke pekerjaan yang layak dan pendidikan berkualitas bagi kasta rendah. Tentu saja, keberadaan sistem kasta ini memicu perdebatan sengit di India. Di satu sisi, ada kelompok konservatif yang berpendapat bahwa kasta adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi dan budaya Hindu. Mereka melihatnya bukan sebagai sistem penindasan, tetapi sebagai pembagian kerja yang harmonis untuk menjaga tatanan sosial. Mereka juga sering mengkritik intervensi pemerintah yang dianggap merusak tatanan alami masyarakat. Di sisi lain, para reformis sosial dan aktivis hak asasi manusia melihat sistem kasta sebagai bentuk apartheid yang brutal dan tidak manusiawi. Tokoh seperti Dr. B.R. Ambedkar, seorang Dalit yang menjadi arsitek utama konstitusi India, berjuang keras untuk menghapuskan praktik tak tersentuh dan memperjuangkan kesetaraan. Debat ini juga merambah ke ranah politik, di mana kebijakan afirmatif atau reservasi menjadi topik yang sangat panas. Apa saja solusi yang telah dan sedang diupayakan? Secara hukum, Konstitusi India yang disahkan pada tahun 1950 secara resmi melarang diskriminasi berdasarkan kasta dan menghapuskan praktik tak tersentuh. Pemerintah juga menerapkan kebijakan reservasi, yaitu mengalokasikan sejumlah kursi di lembaga pendidikan, pekerjaan pemerintah, dan parlemen untuk kasta rendah dan Dalit. Tujuannya adalah untuk memberikan mereka kesempatan agar bisa mengejar ketertinggalan. Selain itu, pendidikan menjadi kunci utama. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini,
Diharapkan generasi mendatang dapat melihat melampaui batas-batas kasta. Organisasi non-pemerintah dan aktivis di lapangan juga tak kenal lelah bekerja, memberikan bantuan hukum, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi bagi komunitas yang terpinggirkan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, terutama di perkotaan di mana identitas kasta mulai memudar, perjalanan India untuk sepenuhnya bebas dari belenggu kasta masih sangat panjang. Diskriminasi masih sering terjadi, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil. Perubahan pola pikir adalah tantangan terbesar, karena prasangka yang telah mengakar selama ribuan tahun tidak bisa dihilangkan dalam sekejap. Sistem kasta adalah cerminan kompleksitas sejarah, agama, dan sosial India. Memahaminya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk belajar tentang bagaimana struktur sosial dapat membentuk kehidupan jutaan orang dan bagaimana perjuangan untuk kesetaraan terus berlanjut hingga hari ini. Akar sistem kasta ini sangat kompleks dan multilapis. Salah satu teori paling populer menghubungkannya dengan kedatangan bangsa Arya sekitar 3.500 tahun yang lalu. Mereka membawa keyakinan Hindu awal dan teks-teks suci seperti Weda. Dalam kitab Rig Veda, ada sebuah himna bernama Purusha Sukta yang menggambarkan penciptaan manusia dari pengorbanan Dewa Purusha. Dari mulutnya lahir Brahmana, dari lengannya Satriya, dari pahanya Vaishya, dan dari kakinya Sudra. Inilah landasan religius awal yang membagi masyarakat menjadi 4 varna atau tingkatan utama. Namun, agama bukan satu-satunya faktor. Faktor ekonomi juga memainkan peran krusial. Sistem ini pada dasarnya adalah pembagian kerja yang diwariskan. Setiap kasta memiliki pekerjaan atau profesi tradisionalnya sendiri. Brahmana sebagai pendeta dan cendekiawan, Satriya sebagai prajurit dan penguasa, Vaishya sebagai pedagang dan petani, serta Sudra sebagai pelayan dan pekerja kasar. Sistem ini memastikan bahwa setiap fungsi dalam masyarakat terpenuhi dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi pada masanya. Seiring berjalannya waktu, sistem varna yang lebih fleksibel ini berevolusi menjadi sistem jati yang jauh lebih kaku dan rumit. Jadi adalah subkasta yang jumlahnya ribuan, seringkali didasarkan pada pekerjaan spesifik, lokasi geografis, atau klan. Aturan-aturan dalam jati menjadi sangat ketat, mengatur hampir semua aspek kehidupan. Mulai dari siapa yang boleh kamu nikahi, dengan siapa kamu boleh makan bersama, hingga di mana kamu boleh tinggal. Inilah yang membuat mobilitas sosial menjadi hampir mustahil. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penyebab munculnya sistem kasta adalah perpaduan antara justifikasi religius, struktur pembagian kerja ekonomi, dan evolusi sosial yang membuatnya semakin kaku dari waktu ke waktu. Sistem ini menjadi begitu mendarah daging dalam budaya sehingga sangat sulit untuk diubah. Lalu, apa dampak nyata dari sistem ini bagi kehidupan jutaan orang di India? Dampaknya sangat luas dan mendalam. Yang paling jelas adalah diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial yang ekstrem. Kelompok yang berada di luar 4 varna utama, yang dikenal sebagai Dalit atau tak tersentuh, mengalami penderitaan paling parah. Mereka dianggap tidak suci dan dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap paling kotor, seperti membersihkan sampah atau mengurus jenazah. Mereka dilarang masuk kuil, menggunakan sumur yang sama dengan kasta atas, atau bahkan menyentuh anggota kasta yang lebih tinggi. Diskriminasi ini tidak hanya bersifat sosial, tapi juga ekonomi. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kepemilikan tanah sangat dibatasi bagi kasta rendah. Bayangkan, potensi dan bakat seseorang terkubur hanya karena garis keturunannya. Ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus dari generasi ke generasi. Kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan kasta-kasta atas, sementara kasta bawah terus terpinggirkan. Dampak psikologisnya juga tidak bisa diabaikan. Selama berabad-abad, jutaan orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka lebih rendah atau lebih unggul dari orang lain semata-mata karena kelahiran mereka. Ini merusak rasa harga diri individu dan menciptakan perpecahan yang dalam di tengah masyarakat. Identitas kasta menjadi lebih penting daripada identitas sebagai sesama manusia. Meskipun India modern telah secara resmi menghapus sistem kasta dan melarang diskriminasi berdasarkan kasta, dampaknya masih terasa kuat hingga hari ini. Di pedesaan, praktik-praktik diskriminatif masih sering terjadi. Bahkan di perkotaan, prasangka kasta seringkali muncul secara halus dalam interaksi sosial, perjodohan, hingga perekrutan kerja. Kekerasan yang dimotivasi oleh kebencian kasta juga masih menjadi masalah serius.
Melihat dampak yang begitu merusak, tentu saja muncul banyak perdebatan seputar sistem ini. Perdebatan ini sudah berlangsung selama berabad-abad, bahkan dari dalam masyarakat India sendiri. Salah satu figur paling vokal dalam menentang sistem kasta adalah Dr. B.R. Ambedkar, seorang tokoh dari kasta Dalit yang menjadi arsitek utama konstitusi India. Baginya, sistem kasta adalah bentuk perbudakan yang harus dihapuskan sepenuhnya. Ia memperjuangkan hak-hak kaum Dalit dan mendorong mereka untuk meninggalkan agama Hindu yang menurutnya melegitimasi penindasan ini. Ambedkar sendiri akhirnya pindah ke agama Buddha. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa yang bermasalah bukanlah konsep varna dalam ajaran Hindu, melainkan interpretasi dan praktiknya yang menyimpang menjadi sistem jati yang kaku. Mereka berargumen bahwa varna pada awalnya adalah klasifikasi berdasarkan bakat dan sifat seseorang guna, bukan berdasarkan kelahiran janma. Mahatma Gandhi, misalnya, mengkritik keras praktik ketidaktersentuhan tetapi tidak menolak sistem varna secara keseluruhan. Ia berharap sistem ini bisa direformasi kembali ke bentuknya yang lebih ideal. Perdebatan ini berlanjut hingga ke ranah politik modern. Pemerintah India telah menerapkan kebijakan tindakan afirmatif atau yang dikenal sebagai sistem reservasi. Kebijakan ini mengalokasikan sejumlah kursi di lembaga pendidikan, pekerjaan pemerintah, dan parlemen untuk kelompok kasta rendah dan suku terdaftar. Tujuannya adalah untuk mengoreksi ketidakadilan historis dan memberikan kesempatan bagi kelompok yang terpinggirkan untuk bisa naik kelas sosial. Namun, kebijakan reservasi ini sendiri menjadi sumber perdebatan sengit. Para pendukungnya mengatakan ini adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan. Tanpa reservasi, kaum Dalit dan kasta rendah lainnya tidak akan pernah memiliki kesempatan yang adil. Namun, para penentangnya, seringkali dari kasta atas, berpendapat bahwa kebijakan ini menciptakan diskriminasi terbalik. Mereka merasa bahwa kualifikasi dan prestasi diabaikan demi kuota kasta, dan ini tidak adil bagi mereka yang berprestasi tetapi tidak masuk dalam kategori reservasi. Perdebatan ini seringkali memicu ketegangan sosial dan politik yang tinggi di India. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa solusinya? Bagaimana cara mengatasi masalah yang sudah mengakar selama ribuan tahun ini? Ini adalah tantangan yang sangat besar dan tidak ada jawaban yang mudah. Solusinya harus datang dari berbagai arah. Dari sisi pemerintah, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap diskriminasi kasta sangat penting. Undang-undang sudah ada, tetapi implementasinya di lapangan seringkali lemah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan tindakan afirmatif seperti sistem reservasi juga krusial, meskipun perlu perbaikan agar lebih tepat sasaran. Investasi besar-besaran dalam pendidikan berkualitas untuk semua, terutama di pedesaan, adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan dan membuka pikiran generasi baru. Namun, hukum dan kebijakan saja tidak cukup. Perubahan harus terjadi di tingkat masyarakat. Pendidikan anti-kasta harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini. Peran media juga sangat penting dalam mengangkat kisah-kisah sukses dari berbagai kasta dan menantang stereotip yang ada. Gerakan sosial dari bawah, yang dipimpin oleh aktivis dan organisasi masyarakat sipil, juga terus berjuang untuk hak-hak kaum Dalit dan mempromosikan pernikahan antar kasta sebagai cara untuk mendobrak batasan sosial. Ketika orang dari latar belakang kasta yang berbeda mulai hidup bersama, prasangka perlahan akan terkikis. Pada akhirnya, perubahan yang paling mendasar harus terjadi dalam pola pikir setiap individu. Ini adalah perjuangan untuk mengubah hati dan pikiran. Ini tentang melihat setiap orang sebagai individu yang berharga, bukan sebagai label kasta. Proses ini mungkin akan memakan waktu beberapa generasi lagi, tetapi harapan untuk masa depan India yang lebih setara tetap ada. Jadi, apa sih yang menyebabkan sistem kasta ini bisa bertahan ribuan tahun? Penyebab utamanya sangat kompleks. Pertama, ada faktor agama dan tradisi. Kitab suci Hindu kuno, seperti Manusmriti, sering dikutip sebagai landasan tekstual yang melegitimasi pembagian masyarakat ini berdasarkan kelahiran. Ajaran tentang karma dan reinkarnasi juga ikut memperkuat ide bahwa posisi seseorang dalam hierarki sosial adalah akibat dari perbuatan di kehidupan sebelumnya. Ini membuat banyak orang menerima nasib mereka tanpa bertanya, karena dianggap sebagai takdir. Kedua, faktor sosial dan ekonomi. Sistem kasta secara historis menentukan pekerjaan seseorang. Misalnya, seorang Brahmana akan menjadi pendeta atau cendekiawan,
sementara seorang Shudra diharapkan melakukan pekerjaan kasar. Struktur ini menciptakan ketergantungan ekonomi antar kasta dan membatasi mobilitas sosial. Bayangkan, kamu lahir dari keluarga petani, maka kemungkinan besar kamu dan keturunanmu juga akan menjadi petani. Ini mengunci orang dalam peran sosial dan ekonomi tertentu dari generasi ke generasi. Ketiga, ada endogami, atau praktik pernikahan hanya di dalam kasta yang sama. Aturan ini sangat ketat dan menjadi salah satu pilar utama yang menjaga kemurnian garis keturunan dan mencegah percampuran antar kasta. Pernikahan di luar kasta seringkali dianggap tabu dan bisa mengakibatkan pengucilan sosial bagi pasangan dan keluarga mereka. Ini efektif menciptakan tembok tak terlihat yang memisahkan komunitas satu sama lain. Kombinasi dari justifikasi agama, struktur ekonomi yang kaku, dan isolasi sosial melalui pernikahan inilah yang membuat sistem kasta begitu kuat dan sulit diubah selama berabad-abad. Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat India? Dampaknya sangat luas dan mendalam, terutama bagi mereka yang berada di kasta rendah atau yang disebut Dalit, yang bahkan berada di luar 4 varna utama. Dampak paling nyata adalah diskriminasi dan ketidaksetaraan yang ekstrem. Kaum Dalit secara historis dianggap tak tersentuh atau najis. Mereka dilarang menggunakan sumur air yang sama, masuk ke kuil yang sama, atau bahkan berjalan di jalan yang sama dengan kasta yang lebih tinggi. Mereka seringkali dipaksa melakukan pekerjaan yang dianggap paling kotor, seperti membersihkan sampah atau mengurus mayat, dengan upah yang sangat minim. Diskriminasi ini merembet ke semua aspek kehidupan. Dalam pendidikan, anak-anak Dalit seringkali didudukan terpisah di kelas, diejek, atau bahkan diabaikan oleh guru. Akses mereka terhadap layanan kesehatan juga terbatas. Dalam bidang ekonomi, mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di luar pekerjaan tradisional mereka dan seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Meskipun praktik tak tersentuh secara resmi sudah dilarang oleh konstitusi India sejak tahun 1950, kenyataannya di banyak daerah pedesaan, prasangka dan diskriminasi ini masih hidup dan kuat. Kekerasan terhadap Dalit, mulai dari pelecehan verbal hingga serangan fisik yang brutal, sayangnya masih menjadi berita yang sering kita dengar. Trauma psikologis yang diakibatkan oleh diskriminasi sistemik ini juga luar biasa, menciptakan rasa rendah diri dan keputusasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang, mari kita bicara tentang perdebatan yang menyelimuti sistem kasta ini. Perdebatannya sangat panas dan melibatkan banyak sudut pandang. Di satu sisi, ada kelompok yang berpendapat bahwa sistem kasta, dalam bentuk aslinya, sebenarnya bukanlah sistem hierarkis yang menindas. Mereka berargumen bahwa varna pada awalnya adalah pembagian kerja yang didasarkan pada bakat dan sifat seseorang, bukan kelahiran. Menurut pandangan ini, sistem ini menjadi korup seiring waktu dan berubah menjadi jati, sistem ribuan subkasta yang kaku berdasarkan keturunan. Beberapa kelompok nasionalis Hindu bahkan melihat kritik terhadap sistem kasta sebagai upaya Barat untuk merendahkan budaya dan tradisi India. Namun, di sisi lain, mayoritas aktivis sosial, akademisi, dan para pemimpin Dalit seperti Dr. B.R. Ambedkar, arsitek konstitusi India, melihat sistem kasta sebagai akar dari penindasan dan ketidakadilan sosial yang parah. Bagi mereka, tidak ada cara untuk memperbaiki sistem ini. Satu-satunya jalan adalah menghapusnya sama sekali. Mereka berpendapat bahwa selama identitas kasta masih ada, diskriminasi akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk, baik terang-terangan maupun terselubung. Perdebatan ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang masa depan India. Apakah mungkin mencapai kesetaraan sejati tanpa membongkar fondasi sosial yang telah ada selama ribuan tahun? Tentu saja, pemerintah India tidak tinggal diam. Sejak kemerdekaan, berbagai solusi dan kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu yang paling terkenal dan juga kontroversial adalah kebijakan reservasi, atau yang kita kenal sebagai tindakan afirmatif. Kebijakan ini mengalokasikan sejumlah kursi di lembaga pendidikan tinggi pemerintah, pekerjaan di sektor publik, dan bahkan di parlemen untuk anggota Scheduled Caste, Dalit, Scheduled Tribes, dan other backward classes (UBC). Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan ini untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka, serta memastikan representasi mereka di berbagai sektor penting. Apakah kebijakan ini berhasil? Jawabannya lagi-lagi rumit. Di satu sisi,
Kebijakan reservasi telah berhasil menciptakan kelas menengah Dalit yang terdidik dan profesional. Banyak orang dari kasta rendah yang berhasil keluar dari kemiskinan dan mendapatkan posisi penting berkat kebijakan ini. Ini adalah sebuah kemajuan yang tidak bisa diabaikan. Namun, kebijakan ini juga menuai banyak kritik. Sebagian orang dari kasta atas merasa bahwa sistem ini tidak adil karena dinilai berdasarkan kasta, bukan prestasi atau meritokrasi. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bentuk diskriminasi terbalik. Selain itu, ada juga perdebatan bahwa manfaat dari reservasi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir elite di dalam komunitas Dalit itu sendiri, sementara mayoritas yang paling miskin tetap tertinggal. Perdebatan tentang apakah kebijakan ini harus dilanjutkan, diubah, atau dihapus sama sekali terus menjadi topik politik yang sangat panas di India. Selain kebijakan pemerintah, ada juga gerakan sosial dari akar rumput. Banyak organisasi non-pemerintah dan aktivis yang bekerja tanpa lelah untuk memperjuangkan hak-hak Dalit, melawan kekerasan berbasis kasta, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari litigasi hukum, protes massa, hingga kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran. Pendidikan juga dianggap sebagai kunci utama. Dengan menyebarkan kesadaran dan menanamkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh tanpa prasangka kasta yang telah membelenggu generasi sebelumnya. Urbanisasi dan modernisasi juga perlahan-lahan mengikis batasan kasta, terutama di kota-kota besar di mana interaksi antar kasta menjadi lebih cair dan identitas profesional terkadang lebih penting daripada identitas kelahiran. Jadi, meskipun sistem kasta adalah masalah yang sangat tua dan mengakar, bukan berarti tidak ada harapan. Perjuangan untuk menghapusnya adalah maraton, bukan sprint. Ini adalah perjuangan yang kompleks yang melibatkan perubahan hukum, kebijakan ekonomi, dan yang terpenting, perubahan pola pikir dan hati jutaan orang. Jalan menuju masyarakat India yang benar-benar bebas kasta masih panjang dan berliku, tetapi perjuangan terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Topik ini memang berat, tapi penting untuk kita pahami. Apa pendapat kalian tentang sistem kasta dan upaya untuk mengatasinya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami berikutnya. Sampai jumpa.